Dicerai saat hamil tua dan dihina miskin demi adik kandungnya sendiri, Aulia hanya tersenyum dingin. Tapi tahan napas kalian. Detik-detik saat identitas aslinya terbongkar dan ia memkinkan mereka secara brutal tepat di tengah pesta pernikahan mewah itu, adalah balasan karma finansial paling memuaskan tahun ini. Buat yang sudah subscribe, semoga diberi kelancaran rezekinya. Amin. Inilah kisahnya. Namaku Aulia Maheswari dan pada usia 30 tahun profesi asliku, adalah seorang auditor forensik senior independen sekaligus pemegang saham mayoritas rahasia di PT Adidaya Corp. Namun jika kau melihatku malam ini, kau hanya akan melihat seorang wanita hamil 8 bulan yang menyedihkan, mengenakan daster lusuh bermotif bunga pudar, berdiri di sudut dapur rumah mewah yang ironisnya adalah kandang emas ciptaanku sendiri. Aku merancang panggung kepalsuan ini bertahun-tahun yang lalu untuk menguji pria yang kunikahi, membiarkannya merasa menjadi raja di atas takhta yang sebenarnya kakan untuknya. Suamiku Raditama adalah direktur operasional di perusahaan tempatku menanamkan modal raksasa melalui holding company anonim. Di matanya dan di mata dunia, dia adalah seorang jenius bisnis mandiri yang merintis karir dari nol. Realitasnya, dia hanyalah investasi terburuk yang pernah kuat. Kesombongannya secara sempurna menutupi inkompetensinya. Belakangan ini dia memandangku seolah aku adalah tumpukan dokumen kedaluarsa. Beban berat dengan perut membuncit yang tidak lagi enak dipandang. Apalagi untuk dibawa ke acara sosialita kelas atas yang menjadi obsesi barunya. Di matanya aku hanyalah masa lalu yang sangat memalukan. Aulia, kamu itu bisa tidak sih menyeduh teh yang benar? Ini terlalu manis. Pantas saja badanmu makin bengkak tidak karuan. Suara melengking Ibu Lastri. Mertuaku memecah lamunan kalkulatifku di ujung dapur. Beliau duduk di ruang keluarga memamerkan tas Hermes palsu yang ia beli dari sisa uang saku bulanan yang kuberikan lewat rekening Radit. Ibu Lastri adalah wanita tua gila hormat, pengagung status sosial di atas segalanya. Di matanya, aku hanyalah perempuan miskin tak berguna. Ia sama sekali tidak tahu bahwa kursi sofa kulit Italia yang sedang ia duduki dibeli langsung dari portofolio saham pribadiku. Namun, malam ini bukan sekadar malam biasa bagi keluarga ini. Ada tamu istimewa yang duduk menyilangkan kakinya yang jenjang dengan keangkuhan memuakan. Dia adalah Siska Dianti, adik kandungku sendiri yang baru berusia 27 tahun. Siska adalah definisi nyata dari seorang parasit. Sejak kami remaja, ia selalu menuntut keadilan semu di mana apa yang kumiliki harus ia miliki juga. Malam ini ia mengenakan kalung berlian berkilauan yang sangat kukenali. Kalung itu bernilai ratusan juta. Dibeli menggunakan kartu kredit perusahaan yang transaksinya sudah masuk dalam radar audit forensik pribadiku. Aku melangkah keluar dari dapur, membawa nampan kayu berisi teh dengan susah payah karena perutku yang kian membesar. Setiap langkah terasa berat. Namun otakku di dalam sana bekerja ribuan kali lebih cepat dari prosesor komputer manapun. Aku meletakkan nampan perlahan di atas meja kaca. Saat itulah Radit masuk ke ruang keluarga. Ia baru pulang kerja. Setelan jas mahalnya tampak sangat rapi. Namun wangi parfum murahan yang menempel di kerahnya adalah wangi yang sama persis dengan yang sedang dipakai Siska. Duduk. Aulia, ada hal penting yang ingin kubicarakan, kata Radit. Suaranya sedingin lantai marmer di bawah kakiku. Tidak ada sapaan hangat untuk istrinya yang sedang mengandung darah dagingnya. Ia langsung duduk di sebelah Siska. Jarak mereka terlalu rapat dan intim untuk ukuran seorang kakak ipar dan adik ipar. Ada apa, Mas? Tanya pelan, mengatur nadaku agar terdengar sangat lemah dan submisif. Memainkan peranku sebagai istri bodoh dengan sempurna tanpa celah. Radit mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal dari dalam tas kerjanya dan melemparkannya ke atas meja dengan gerakan merendahkan. Amplop itu meluncur mulus dan berhenti tepat di depan perutku. Itu surat cerai. Aku sudah menandatanganinya secara resmi. Aku ingin kita berpisah sekarang. Aulia, aku sudah tidak bisa lagi melanjutkan pernikahan menyedihkan ini bersamamu. Ruangan itu mendadak hening, menciptakan sebuah persetujuan yang teramat kejam. Ibu Lastri menyesap tehnya dengan senyum tipis yang tak bisa disembunyikan. Siska menatap kuku-kukunya yang dicat merah menyala. Berpura-pura tidak peduli dengan situasi ini.
Tapi sudut bibirnya berkedut menahan tawa kemenangan yang liar. Aku menatap amplop itu sejenak. Lalu menatap wajah suamiku lekat-lekat. Kamu sungguh menceraikanku di saat aku hamil anakmu 8 bulan. Mas, apa alasanmu? Suaraku sengaja dibuat bergetar. Sebuah akting luar biasa yang seharusnya membuat siapapun yang memiliki sepercik nurani merasa jijik pada dirinya sendiri. Karena aku tidak pernah mencintaimu, Aulia. Jawab Rat tanpa ragu sedikit pun. Suaranya memancarkan kebanggaan pria arogan yang merasa memegang kendali atas dunia. Pernikahan kita sejak awal adalah sebuah kesalahan besar. Hatiku bukan untukmu. Hatiku selalu untuk Siska. Kalimat itu sejatinya diucapkan untuk menghancurkanku. Namun di dalam kepalaku, rentetan kata-kata menjijikan itu hanyalah sebuah variabel tambahan dalam persamaan matematika mematikan yang sedang kuselesaikan saat ini juga. Radit dengan sengaja menoleh pada adikku, meraih tangannya di depanku, tepat di hadapan ibu kandungnya yang justru tersenyum bangga. Siska akhirnya berani menatapku. Matanya memancarkan kepuasan mutlak dari seorang pelakor murahan yang merasa sukses memenangkan trofi terbesar dalam hidupnya. Maafkan aku, Mbak Aulia. Tapi Mas Radit dan aku sudah saling mencintai sejak kami masih SMA. Dulu kami berpacaran secara diam-diam. Kami adalah cinta pertama satu sama lain. Kau hanyalah pengalih perhatian sementara Mas Radit membangun karirnya dari nol. Sekarang dia sudah sukses dan kami berhak untuk bahagia bersama. Benar sekali. Sahut Ibu Lastri cepat meletakkan cangkir tehnya dengan kasar ke atas meja. Radit itu sangat butuh istri yang bisa mengimbangi statusnya sebagai direktur. Istri yang cantik, anggun, modern, yang bisa dibawa ke pesta kelas atas. Bukan perempuan berdas lusuh sepertimu yang kerjaannya hanya di dapur. Siska jauh lebih pantas menjadi Nyonya Raditama. Lagi pula, kau kan sedari dulu cuma numpang hidup di rumah mewah milik anakku ini. Fakta menjijikan itu pada akhirnya terhidang dengan sangat sempurna malam ini. Adik kandungku rupanya adalah mantan kekasih suamiku saat SMA. Selama ini mereka bermain gila tepat di belakangku, menertawakan kebodohan fiktifku, dan diam-diam sabar menunggu momen saat Radit merasa cukup kaya untuk membuangku ke jalanan. Radit sungguh bangga menjadikan Siska simpanannya. Memberinya makan dari piring yang sama yang kupakai. Lalu, bagaimana denganku, Mas? Bagaimana dengan nasib anak ini? Tanya lirih dengan paksa membuat sebulir air mata jatuh melewati pipiku. Itu sepenuhnya menjadi urusanmu. Jawab Rat teramat dingin. Aku akan memberikan pesangon yang cukup untuk biaya persalinanmu kelak setelah kau melahirkan. Aku perintahkan kau angkat kaki dari rumah ini selamanya. Siska akan segera pindah kemari minggu depan. Kami akan merombak total seluruh perabotan kamar utama. Mereka bertiga mengira aku akan menangis meraung-raung, merangkak memohon belas kasihan di kaki Radit, atau berteriak menjambak rambut Siska dengan histeris. Mereka benar-benar mengira wanita hamil di hadapan mereka ini sangat tidak berdaya dan akan hancur lebur malam ini juga. Mereka salah besar. Di balik air mata palsuku yang mengalir, aku secara akurat menghitung aliran dana auto debit ilegal yang Radit transfer ke rekening adikku Siska. Aku menimbang dengan presisi pasal-pasal gugatan perdata yang dalam waktu dekat akan memiskinkannya hingga ke akar-akarnya. Aku sama sekali tidak merasa patah hati. Aku murni merasa muak. Sangat lelah dengan sandiwara murahan yang dimainkan oleh kaum benalu picik ini. Rumah sangat mewah ini. Lantai marmer impor tempat mereka berpijak dengan angkuh hingga perhiasan curian bernilai ratusan juta di leher adikku. Semuanya adalah milikku 100%. Radit hanyalah seorang karyawan rendahan yang dengan sengaja kuberi gelar direktur palsu agar ego lelakinya yang rapuh itu tidak terluka. Baiklah, Mas Radit. Jawabku dengan suara yang teramat pelan. Perlahan mengusap air mataku dengan punggung tangan. Aku mengambil pena perak dari atas meja, membungkuk sedikit dengan sangat hati, lalu menandatangani surat cerai itu tanpa sedikit pun keraguan. Radit tampak sedikit terkejut melihat betapa mudahnya istrinya menyerah malam ini. Namun, egonya dengan amat cepat mengabaikan kejanggalan aneh itu. Siska dan Ibu Lastri langsung bertukar pandang kemenangan. Mereka yakin baru saja mengusir seorang parasit miskin ke jalanan dingin.
Aku membalikan tubuh pelan dan berjalan lambat kembali menuju dapur, meninggalkan mereka yang kini berani tertawa lepas merencanakan masa depan megah di dalam rumahku sendiri. Sambil mengelus perutku dalam diam, senyum sinis sedingin es akhirnya mengembang di bibirku. Bersenang-senanglah malam ini, Radit. Siska, Ibu Lastri. Batinku berbicara menyapu keheningan mematikan. Nikmatilah sisa-sisa ilusi kekayaan fana kalian. Karena esok pagi aku sang eksekutor akan memastikan kalian bertiga menangis di dalam gubuk reot berbau selokan busuk dan selamanya hidup tercatat sebagai sampah sejarah di setiap lembaga perbankan negara. Pintu kamar utama tertutup rapat di belakangku. Diiringi bunyi klik dari kunci ganda logam yang dingin. Seketika itu juga postur bahuku yang tadinya melengkung layu seperti istri tertindas kembali tegak lurus sempurna. Air mata buatan yang sempat menggenang di pelupuk mataku telah mengering tanpa sisa. Tidak ada isak tangis yang pecah. Tidak ada adegan merosot di balik pintu. Apalagi meratapi nasib di atas kasur. Ruangan ini kedap suara. Sebuah fitur arsitektur yang sengaja kurancang bukan untuk kemewahan, melainkan untuk privasi absolut. Aku melangkah menuju cermin besar di sudut ruangan, menatap pantulan diriku yang mengenakan daster lusuh bermotif bunga pudar ini. Pakaian ini hanyalah kostum teater, sebuah seragam kamuflase yang sangat efektif untuk membutakan mata seorang pria arogan dan mertua yang tamak. Dengan satu gerakan tenang, aku melepaskan daster itu dan menggantinya dengan jubah sutra hitam tebal yang elegan. Aku mengelus perutku yang membuncit di usia kehamilan 8 bulan. Jangan takut, Nak. Ibumu bukan perempuan lemah yang membiarkan para parasit merampas istana kita. Aku berjalan menuju rak buku raksasa berbahan kayu jati yang menutupi satu sisi dinding penuh. Di balik deretan ensiklopedia tebal yang tak pernah disentuh Radit karena ia terlalu malas membaca, terdapat sebuah panel pemindai retina. Aku menatap lurus ke arah lensa kecil yang tersembunyi itu. Lampu hijau berkedip tanpa suara. Dinding kayu itu bergeser mulus, menampakkan sebuah ruang kerja rahasia seluas 3 ampere yang dipenuhi layar monitor ganda, server cloud pribadi, dan sebuah brankas baja yang menyimpan akta autentik seluruh holding company anonimku. Inilah duniaku yang sebenarnya. Markas operasi sang eksekutor. Aku duduk di kursi kulit ergonomis menyalakan laptop super enkripsi yang memiliki akses langsung ke jantung data keuangan PT Adidaya Corp. Perusahaan di mana suamiku yang dungu itu merasa menjadi raja. Raditama selalu membanggakan posisinya sebagai direktur operasional, mengira jabatan itu adalah hasil kerja kerasnya. Padahal kursi itu kuberikan padanya semata-mata agar ego lelakinya terpuaskan sambil tetap berada di bawah pengawasanku. Namun malam ini ia telah melewati batas toleransi. Jari-jariku menari cepat di atas keyboard, memasukkan serangkaian kode otorisasi tingkat tertinggi. Aku memulai audit forensik secara menyeluruh, menyisir setiap baris transaksi, setiap mutasi, dan setiap log persetujuan yang melibatkan nama Raditama dalam 3 tahun terakhir. Suamiku mungkin memiliki wajah tampan dan pandai bersilat lidah, tapi dia adalah pria yang sangat bodoh dalam hal rekam jejak digital. Layar monitor pertama menampilkan grafik arus kas operasional perusahaan. Sementara layar kedua mulai menyaring transaksi mencurigakan yang mencoba disembunyikan di bawah pos pengeluaran vendor fiktif. Mataku menyipit saat sistem kecerdasan buatan yang kurancang sendiri mendeteksi anomali berulang. Ada pola yang sangat rapi, namun cukup primitif bagi seorang ahli keuangan sepertiku. Radit telah merancang sistem auto-debit terselubung. Setiap bulan pada tanggal 15, tepat setelah pencairan dana proyek utama perusahaan, sejumlah uang dalam nominal fantastis secara otomatis dialihkan ke rekening sebuah perusahaan cangkang bernama PT Sinar Gemilang. Tentu saja aku tidak butuh waktu lama untuk membongkar lapis demi lapis struktur perusahaan abal-abal itu. Dalam hitungan detik, nama pemilik rekening tujuan akhir terpampang terang benderang di layarku, Siska Dianti. Adik kandungku sendiri. Si pelakor murahan yang tadi duduk menyelangkan kaki di ruang tamuku, memamerkan kalung berlian hasil curiannya. Aku menelusuri mutasi rekening Siska dengan senyum sinis yang semakin melebar. Ini bukan sekadar uang jajan untuk membeli tas branded atau liburan ke luar negeri. Transaksi terbesarnya terjadi 6 bulan yang lalu, tepat saat aku baru saja mengumumkan kehamilanku pada Radit.
Sebuah penarikan dana massal yang diklasifikasikan sebagai pembayaran aset properti. Uang senilai R500 juta. R500 juta telah ditarik tunai secara bertahap untuk melunasi sebuah penthouse mewah di kawasan elit Sudirman. Semuanya tertulis sah atas nama Siska Dianti. Radit dengan angkuhnya telah membelikan adik kandungku sebuah penthouse megah menggunakan uang dari perusahaanku sendiri. Tepat di saat perutku mulai membesar mengandung anaknya. Mereka tertawa bercinta di ranjang mahal yang dibeli dari keringatku. Merencanakan masa depan mereka setelah aku diusir dari rumah yang sedari awal juga milikku. Kekonyolan ini nyaris membuatku tertawa keras. Tawa yang sangat dingin dan mematikan. Radit merasa dirinya adalah predator puncak. Padahal ia hanya sedang menari di atas telapak tanganku. Kau sungguh pria bodoh, Mas Radit. Bisikku pada layar monitor yang berkedip. Kau meninggalkan jejak digital sebesar gajah di tengah ruangan dan kau pikir istrimu yang kau anggap numpang hidup ini tidak akan pernah tahu. Aku mencetak semua bukti transfer, dokumen auto debit ilegal, dan akta kepemilikan penthouse Siska. Berkas-berkas itu keluar dari printer dengan desisan pelan. Lembar demi lembar yang akan menjadi tiket emas mereka menuju neraka finansial. Bukti ini lebih dari cukup untuk menyeret Radit ke penjara atas tuduhan penggelapan dana perusahaan. Namun, penjara terlalu mudah. Penjara masih memberinya atap untuk berteduh dan makanan gratis. Aku menginginkan penderitaan yang jauh lebih elegan dan meremukkan jiwa. Aku menginginkan kehancuran absolut. Aku meraih ponsel satelit dari dalam laci. Menghubungi nomor khusus yang hanya kugunakan untuk urusan darurat. Nada sambung berbunyi 2 kali sebelum sebuah suara berat dan profesional menjawab. Selamat malam, Nyonya Aulia. Ada yang bisa saya bantu? Sapa Hermawan, pengacara korporat paling berdarah dingin yang berada di bawah kontrak eksklusif holding company milikku. Malam, Hermawan. Waktunya bekerja. Ujarku datar tanpa basa-basi. Siapkan dokumen gugatan perdata atas nama Raditama. Gugat dia atas penggelapan dana korporat sebesar 5,5 miliar. Ditambah bunga kerugian imaterial 10 kali lipat. Aku ingin kau menyiapkan kerangka eksekusi likuidasi aset secara paksa. Dimengerti, Nyonya? Kapan kita akan mengeksekusi ini? Tunggu aba-abaku. Biarkan mereka melangsungkan pesta pernikahan murahan mereka terlebih dahulu. Aku ingin menyita penthouse itu dan melucuti semua perhiasan Siska tepat di depan mata para tamu undangan mereka. Pastikan kau juga berkoordinasi dengan pihak perbankan. Begitu aku memberikan perintah, semua rekening atas nama Raditama dan Siska diukan seketika. Masukkan nama mereka ke dalam blacklist bayi tanpa celah. Skenario yang sangat sempurna. Nyonya, saya akan mengurus dokumen penyitaannya malam ini juga. Satu hal lagi, Hermawan, tambahku menatap tajam ke arah berkas-berkas di atas mejaku. Persiapkan tim keamanan lapis pertama. Saat eksekusi nanti, aku tidak ingin ada satupun barang dari rumahku yang berhasil mereka bawa. Mereka harus keluar dari istanaku hanya dengan pakaian yang melekat di badan. Aku ingin melihat mereka mengemis di pinggir jalan dan berakhir di gubuk reot di pinggiran kota. Tentu Nyonya, akan saya pastikan mereka menjadi gelandangan yang paling hina di kota ini. Aku memutuskan sambungan telepon. Ruang kerjaku kembali sunyi. Aku menyandarkan punggung pada kursi kulitku, merasakan tendangan kecil dari bayi di dalam perutku. Aku mengelusnya lembut. Mulai detik ini, peran sebagai istri bodoh yang tertindas telah resmi kuhapus di balik dinding ini. Tidak ada ampun bagi pengkhianat. Radit, Siska, dan Ibu Lastri yang tamak itu telah memilih jalan mereka sendiri untuk menjadi benalu. Dan sebagai pemilik kebun yang sah, sudah menjadi kewajibanku untuk mencabut benalu itu hingga ke akar-akarnya, lalu membakarnya menjadi debu. Aku akan membiarkan mereka terbang tinggi menikmati ilusi kesuksesan yang kubangun sebelum akhirnya memotong sayap mereka. Mereka kelak hanya akan tercatat sebagai sampah sejarah yang tak akan pernah bisa bangkit lagi. Sinar matahari pagi menembus celah tirai sutra di ruang makan utama, menyinari meja marmer Italia yang membentang panjang. Aku menuruni anak tangga dengan langkah lambat sengaja mengenakan daster lusuh warna pudar yang sama seperti semalam. Kantung mataku sedikit menghitam. Bukan karena menangisi nasib pernikahan ini,
Melainkan karena aku menghabiskan sepanjang malam merumuskan gugatan perdata yang akan memiskinkan mereka semua ke titik nadir. Di meja makan, pertunjukan komedi murahan itu sudah dimulai. Raditama duduk di kursi utama. Kursi yang sebenarnya ku beli dari dividen portofolio sahamku. Ia mengenakan setelan jas navy yang dijahit khusus. Tampak sangat arogan dan percaya diri. Di sebelah kanannya duduk Siska, adik kandungku sekaligus sang pelakor murahan yang tak tahu malu. Ia sedang mengoleskan selai pada selembar roti panggang untuk suamiku. Bertingkah seolah ia adalah nyonya rumah yang sah. Dan tentu saja di sudut meja Ibu Lastri sibuk memutar-mutar cincin emas di jarinya, menatapku dengan tatapan merendahkan yang sudah sangat kuhafal. Duduk, Aulia. Perintah Radit tanpa menoleh padaku. Matanya fokus pada layar tablet pintar di tangannya. Aku menarik kursi terjauh, duduk dalam diam sambil memegangi perutku yang membuncit. Aku sudah meminta pengacaraku untuk mencetak dokumen finalnya. Malam tadi kita sudah sepakat. Sekarang aku butuh tanda tangan hitam di atas putih. Radit melemparkan sebuah map tipis ke arahku. Dokumen itu meluncur di atas permukaan meja dan berhenti tepat di depan piring kosongku. Surat kesepakatan cerai. Aku membaca sekilas poin-poin yang tercetak di sana. Sangat menguntungkan pihak laki-laki. Tentu saja ia menawarkan pesangon persalinan yang nilainya bahkan tidak sampai 10% dari keuntungan capital gain harianku di bursa saham. Jangan dibaca terlalu lama. Aulia, kau tidak akan mengerti istilah hukumnya, cibir Ibu Lastri sambil tertawa kecil. Tanda tangani saja. Radit sudah sangat berbaik hati memberimu uang, pesangon. Kalau aku jadi dia, aku akan mengusirmu tanpa speser pun saat ini juga. Kau harus sadar diri. Selama ini kau cuma numpang hidup di fasilitas mewah anakku. Kau itu tidak lebih dari sekadar parasit di keluarga ini. Siska menimpali dengan suara manja yang membuatku ingin memuntahkan isi perutku. Iya, Mbak Aulia. Mbak harusnya bersyukur Mas Radit masih mau membiayai persalinan Mbak nanti. Kalau Mbak butuh tambahan uang untuk beli susu, bilang saja padaku. Ya, nanti aku sisihkan dari uang belanjaku. Lagi pula aku dan Mas Radit akan segera merenovasi kamar utama untuk pernikahan kami. Jadi, sebaiknya Mbak mulai mengepak barang-barang Mbak dari sekarang. Aku menatap tiga wajah yang dipenuhi kesombongan menjijikan itu. Mereka benar-benar mengira aku hanyalah perempuan bodoh yang tak memiliki apa-apa. Siska merasa bangga menawarkan uang susu dari sisa belanjaannya tanpa menyadari bahwa uang yang ia gunakan adalah hasil auto debit ilegal dari kas perusahaanku. Ia mengira dirinya adalah ratu, padahal ia hanyalah seekor benalu yang hidup dari menghisap darah kakaknya sendiri. Apakah ini keputusan finalmu, Mas Radit? Tanyaku dengan nada datar. Menjaga ekspresiku agar tetap terlihat bodoh dan pasrah. Kau benar-benar membuang istrimu yang sedang hamil tua demi adik kandungnya sendiri. Radit meletakkan tabletnya, menatapku dengan mata menyipit penuh keangkuhan. Dengar, Aulia, dunia bisnis itu keras. Aku butuh pendamping yang merepresentasikan kesuksesanku. Siska adalah wanita kelas atas. Dia mengerti gaya hidupku. Dia bisa bergaul dengan para istri direksi di luar sana. Sedangkan kau bahkan tidak bisa membedakan mana garpu salad dan mana garpu daging. Aku sudah muak melihatmu berkeliaran di rumahku dengan daster kampungan itu. Tanda tangani surat itu. Dan setelah anak itu lahir, kau harus pergi dari sini. Rumahku, katanya. Kesombongan pria ini benar-benar membutakan nalarnya. Ia lupa bahwa sertifikat tanah yang berdiri tegak di atas lahan seluas 1000 m ini terdaftar atas nama holding company yang 100% kukuasai. Ia sama sekali tidak tahu bahwa dalam hitungan hari aku akan menggunakan hak veto mutlakku di Dewan Komisaris untuk melucuti semua jabatannya dengan cara yang paling memalukan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi, aku mengambil pena yang tergeletak di samping map dengan gerakan lambat yang sangat terukur. Aku membubuhkan tanda tanganku di atas materai. Tanda tangan itu bukanlah sebuah kekalahan, melainkan sebuah vonis mati finansial bagi Raditama. Aku mendorong map itu kembali ke arah Radit. Ia mengambilnya dengan senyum puas, seolah baru saja memenangkan tender bernilai triliunan rupiah. Bagus.
kata Radit memasukkan dokumen itu ke dalam tas kerjanya. Mulai hari ini kau tidur di kamar tamu bawah. Aku tidak ingin melihatmu berkeliaran di lantai 2 lagi. Dan ingat, jangan pernah mencoba membuat masalah atau aku akan memastikan kau tidak mendapatkan 1 sen pun dariku. Oh, Radit, aku tidak menginginkan 1 sen pun darimu. Aku akan mengambil semuanya bahkan sampai ke harga dirimu yang paling dasar. Aku berdiri perlahan menopang punggungku yang terasa pegal. Baik, Mas. Kalau itu maumu, aku akan pindah ke kamar bawah. Semoga kalian sangat bahagia dengan rencana pernikahan kalian. Aku membalikan badan dan berjalan meninggalkan ruang makan. Di belakangku kudengar Ibu Lastri tertawa puas memuji Radit atas ketegasannya menyingkirkan sampah dari rumah mereka. Siska bermanja-manja membicarakan tentang fitting gaun pengantin mewah yang akan ia lakukan siang ini di butik desainer ternama menggunakan kartu kredit yang sebentar lagi akan mati. Biarkan saja mereka berpesta. Biarkan mereka menghabiskan uang hasil curian itu hari ini. Karena setiap rupiah yang mereka gesek sudah tercatat rapi dalam laporan audit forensik pribadiku sebagai penambahan bukti penggelapan korpora. Aku sang eksekutor telah menyelesaikan seluruh kerangka kerjanya. Saat likuidasi aset itu dieksekusi nanti, Radit tidak akan hanya kehilangan pekerjaannya. Seluruh saham dan opsi fiktif yang ia banggakan akan kubah menjadi aset beracun yang tidak memiliki nilai jual sama sekali. Namanya akan terpampang abadi di blacklist bayi sebagai buronan korporat yang tak akan pernah bisa membuka rekening bank seumur hidupnya. Dan Siska, adikku yang gila harta itu akan kusret paksa keluar dari penthouse mewahnya tanpa ampun. Aku tak sabar melihat wajah angku Ibu Lastri saat ia harus mengemasi barang-barang palsunya dan menyadari bahwa ia tak lagi memiliki atap untuk bernaung. Mereka bertiga akan kulempar ke sebuah gubuk reot di sudut kota terdalam di mana bau selokan akan menjadi parfum baru bagi Siska menggantikan wangi mewahnya. Malam puncak kehancuran mereka sudah kutetapkan di dalam otakku. Hari di mana Radit dan Siska merayakan kemewahan pernikahan siri mereka, adalah hari di mana aku akan meresmikan status mereka sebagai gelandangan yang tak memiliki harga diri. Mereka mengira telah membuangku menjadi sampah sejarah. Namun kenyataannya merekalah yang sedang berjalan dengan mata tertutup menuju jurang kebangkrutan yang paling brutal. Kepindahanku ke kamar tamu di lantai bawah adalah sebuah komedi satir yang kunikmati dalam diam. Kamar ini berukuran sepertiga dari kamar utama tanpa jendela besar yang menghadap kolam renang dan hanya dilengkapi perabotan standar yang sangat kaku sempurna. Ruangan sempit ini menempatkanku jauh dari jangkauan pandangan arogan Radit dan cibiran nyaring Ibu Lastri. Dengan perut yang semakin membesar, aku menyeret satu koper kecil berisi pakaian-pakaian penyamaranku, termasuk daster lusuh yang telah menjadi seragam kebesaranku sebagai istri yang tertindas dan tak berdaya. Aku dengan sengaja meninggalkan gaun-gaun mahalku di lemari atas. Membiarkan Siska, sang pelakor murahan itu, menjarahnya dengan rakus bak anjing kelaparan yang menemukan tulang sisa. Dari balik celah pintu kamar tamu yang kubiarkan sedikit terbuka, aku mengamati kepergian mereka pagi ini. Radit tampak begitu gagah dengan kacamata hitamnya, menggandeng pinggang Siska yang meliuk manja. Adik kandungku itu memakai gaun sutra merah menyala, membawa tas Chanel edisi terbatas yang kutahu persis dibeli dari uang curian. Pakai kartu hitamku untuk membayar down payment catering dan dekorasi gedung hari ini. Sayang, ucap Radit dengan nada lantang, sengaja mengeraskan suaranya agar gema keangkuhannya terdengar olehku. Pilihlah vendor yang paling mahal dan eksklusif. Istri seorang direktur tidak boleh terlihat murahan di hari pernikahannya. Terima kasih banyak, Mas Radit. Aku akan pastikan pernikahan kita jadi wedding of the year. Pekik Siska kegirangan mencium pipi suamiku tanpa sedikit pun rasa canggung atau malu. Mereka tertawa lepas. Melangkah keluar menuju mobil sport Eropa yang terparkir mengkilap di garasi. Ibu Lastri melambaikan tangan dari teras, memberikan restu penuh kebanggaan pada dua benalu yang benar-benar mengira mereka telah berhasil menguasai dunia. Bodoh! Begitu deru mesin mobil mewah itu menjauh dari pekarangan dan Ibu Lastri kembali sibuk dengan sinetron paginya di ruang keluarga. Aku mengunci pintu kamar tamu rapat-rapat. Aku mengaktifkan perangkat pengacak sinyal portabel berukuran sekecil kotak korek api untuk memastikan tidak ada alat penyadap yang aktif di ruangan ini. Laptop super enkripsi milikku kembali menyala, memancarkan pendar cahaya kebiruan ke wajahku,
menampilkan antarmuka hitam dengan deretan kode hijau yang bergerak dinamis. Waktunya mematikan mesin penyokong kehidupan palsu mereka. Waktunya bagi sang eksekutor bekerja dalam bayangan. Target pertamaku adalah infrastruktur properti. Rumah mewah yang saat ini diinjak oleh Ibu Lastri dan penthouse megah yang ditempati Siska di Sudirman. Keduanya terdaftar di bawah anak perusahaan cangkang milikku, PT Maheswari Holdings. Jari-jariku menari di atas keyboard mengakses portal hukum internasional yang tersinkronisasi langsung dengan bank sentral di Swiss. Hanya dengan 3 kali klik otorisasi berlapis, aku memindahkan seluruh sertifikat kepemilikan kedua aset bernilai puluhan miliar itu ke dalam sebuah blind trust fund rahasia yang berpusat di Cayman Island. Celah hukum kini tertutup rapat. Tidak ada satupun celah gonogini yang bisa dituntut. Tak ada ruang untuk disita oleh ban manapun atas nama Radit. Rumah ini kini mutlak dan kebal hukum menjadi milik ahli warisku. Bayi yang ada di dalam kandunganku ini. Target kedua, aliran darah finansial. Aku membuka panel audit forensik dari database ban yang mengelola rekening operasional PT Adidaya Corp. Radit selama ini sangat bergantung pada sistem auto debit ilegal yang ia manipulasi menggunakan celah anggaran vendor fiktif untuk secara rutin mengisi rekening Siska. Aku tidak sekedar memutus aliran uang itu. Itu terlalu sederhana dan akan membuatnya curiga terlalu dini. Aku melakukan sesuatu yang jauh lebih mematikan. Aku memicu protokol keamanan tingkat tinggi. Aku menyuntikkan algoritma khusus yang mengkategorikan seluruh transaksi lanjutan dari kartu hitam Radit sebagai aktivitas pencucian uang dan fraud. Namun aku membiarkan status verifikasinya menggantung di sistem antrean ban. Ini berarti Siska masih bisa menggesek kartu itu hari ini dengan sombongnya di butik perhiasan berlian atau vendor cutting bintang L. Ia akan membiarkan transaksinya berstatus pending di mesin EDC, mengira pembayarannya sukses. Hingga pada akhirnya nanti saat penagihan akhir bulan, tagihan raksasa itu akan meledak menjadi utang pribadi Radit yang tak bisa dibayar oleh siapapun. Kartu hitam kebanggaan suamiku itu telah resmi kubah menjadi sebuah aset beracun. Ponsel satelitku bergetar pelan di atas meja. Nama Hermawan. Pengacara utamaku yang tak pernah gagal muncul di layar. Status laporan Hermawan. Sapaku teramat dingin. Mataku tak lepas dari pergerakan grafik portofolio saham pribadiku di layar monitor yang terus menghijau. Semuanya sudah berjalan sesuai instruksi presisi Anda, Nyonya Aulia. Suara bariton Hermawan terdengar tenang, namun mematikan. Draft gugatan perdata atas penyelewengan dana korporat berkelanjutan yang dilakukan Raditama telah rampung 100%. Tuntutannya adalah 25 miliar rupiah. 25 miliar rupiah mencakup seluruh kerugian material, pembekuan aset fiktif, dan imaterial. Sangat memuaskan. Bagaimana dengan posisinya di Dewan Direksi? Saya sudah menyusun jadwal rapat umum pemegang saham luar biasa. Sebagai pemegang saham mayoritas anonim, Anda akan menggunakan hak veto secara mutlak. Surat pemecatan tidak hormat tanpa pesangon sudah tercetak di meja saya. Kita hanya tinggal menunggu instruksi Anda untuk melakukan likuidasi aset secara menyeluruh pada malam puncak nanti. Aku tersenyum tipis. Sebuah senyum tanpa kehangatan yang murni mencerminkan kepuasan kalkulatif dan mengenai akumulasi dividen serta capital gain triliunan dari saham-saham kita yang ada di PT Adidaya Corp. Nyonya, apakah akan dicairkan hari ini? Tanya Harmawan lagi. Reinvestasikan semuanya ke rekening anakku. Radit tidak memiliki satu celah akses pun ke sana. Dia pikir dia adalah pencari nafkah utama yang berkuasa. Padahal gajinya sebagai direktur boneka itu bahkan tidak cukup untuk menutupi pajak tahunan dari satu propertiku saja. Jawabku datar. Lalu apa langkah pamungkas untuk identitas mereka? Nyonya, pastikan bank rekanan kita segera mengeluarkan surat pemblokiran resmi. Saat aku menjatuhkan bom itu di hari pernikahan siri mereka, aku ingin Raditama dan Siska dianti resmi masuk ke dalam daftar blacklist Bay. Mereka menganggapku hanyalah wanita payah yang numpang hidup. Mereka menganggapku sebagai parasit. Maka aku akan tunjukkan pada mereka apa yang terjadi jika pohon inang yang mereka hisap ternyata beracun. Lalu bagaimana dengan aset fisik mereka? Baju, mobil, perhiasan curian itu tahan semuanya.
Sita secara brutal tepat di depan mata para tamu undangan mereka. Aku ingin Ibu Lastri melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana menantunya dilucuti. Setelah itu, buang mereka ke sebuah gubuk reot di pinggiran rel kereta. Biarkan tubuh sombong mereka mencium bau selokan setiap pagi. Aku ingin mereka menjadi gelandangan yang menangis meratapi nasib sebagai sampah sejarah. Perintah diterima dengan sangat jelas. Nyonya Aulia. Sambungan terputus seketika. Aku menutup layar laptopku. Proses pembekuan telah selesai dengan sempurna. Aliran darah finansial yang selama ini menghidupi kesombongan Radit dan ketamakan Siska telah putus total. Meskipun mereka belum menyadarinya, layaknya manusia yang urat nadinya baru saja teriris belati transparan, tubuh mereka masih bisa menari dan berpesta dengan sisa-sisa darah kesombongan sebelum akhirnya mereka tumbang meregang nyawa karena kehabisan napas kenyataan. Pesta pernikahan mereka akan segera menjadi panggung pemakaman termegah untuk harga diri mereka sendiri. 3 minggu berlalu sejak aku menandatangani surat cerai itu. Rumah mewah ini, istana yang kubangun dengan tetesan keringat dan manipulasi portofolio saham tingkat tinggi kini telah sepenuhnya berubah wujud menjadi sirkus murahan. Dari balik pintu kamar tamu yang sengaja kubuka sedikit celahnya, aku mengamati hiruk-pikuk persiapan pernikahan siri suamiku dengan adik kandungku sendiri. Aku masih setia mengenakan daster lusuh bermotif bunga yang kini semakin sesak membungkus perut besar memainkan peran memuakan sebagai perempuan tak berdaya yang sebentar lagi akan ditendang secara hina ke jalanan. Di ruang keluarga, tawa melengking Siska dan Ibu Lastri bersahut-sahutan, mengalahkan suara televisi layar datar 100 inci yang sedang menyala. Ruangan itu kini dipenuhi tumpukan kotak berlogo merek desainer kelas atas dari Eropa. Siska, sang pelakor murahan yang sedang mabuk ilusi kekuasaan duduk di tengah lautan barang mewah itu bagaikan seorang ratu yang baru saja menaklukkan sebuah kerajaan besar. Ibu lihat gaun pengantin sutra Prancis ini. Harganya hampir menyentuh angka R00 juta. Bu pekik Siska kegirangan. Mengangkat sebuah gaun putih berkilau yang dihiasi taburan kristal Swarovski yang menyilaukan mata. Mas Radit menyuruhku menggesek kartu hitamnya tanpa batas limit. Katanya, pernikahan kami harus menjadi acara termegah tahun ini. Tidak boleh ada satupun tamu undangan yang berani meremehkan status nyonya direktur yang baru. Ibu Lastri mengangguk penuh kebanggaan. Matanya berbinar rakus menatap tumpukan barang haram tersebut. Tentu saja, sayang. Radit itu pria sukses. Direktur hebat kebanggaan ibu. Dia memang pantas bersanding dengan wanita berkelas atas sepertimu. Bukan dengan perempuan udik yang kerjanya cuma numpang hidup di rumah mewah ini. Ibu Lastri sengaja mengeraskan suara paraknya pada kalimat terakhir, melempar tatapan sangat sinis ke arah kamarku. Aku menutup pintu perlahan tanpa menimbulkan suara sekecil pun. Di dalam kesunyian kamarku, senyum asimetris yang teramat dingin terkembang di bibirku. Mereka berdua benar-benar kaum benalu sejati. Makhluk-makhluk menyedihkan yang merasa berkuasa hanya dengan meminjam kartu kredit seorang pria yang sebenarnya hanyalah kacung rendahan di perusahaanku sendiri. Aku berjalan pelan menuju meja kecil di sudut ruangan, menyalakan laptop super enkripsi andalanku. Layar monitor memancarkan cahaya kebiruan, memantulkan siluet wajahku yang tak lagi memiliki setitik pun belas kasihan. Aku membuka sistem pemantauan perbankan yang terhubung langsung dengan data utama PT Adidaya Corp. Sebuah jendela pop-up muncul menampilkan deretan angka merah yang terus bergerak naik secara real-time. Itu adalah rekam jejak transaksi dari kartu hitam kebanggaan Raditama. 400 juta untuk gaun pengantin, 250 juta untuk penyewaan ballroom hotel bintang 5, 150 juta untuk vendor catering premium, dan yang paling mengejutkan, sebuah transaksi penarikan dana segar senilai 500 juta rupiah untuk mengisi perabotan baru di penthouse Sudirman. Properti megah yang sebelumnya dibeli melalui skema auto debit ilegal yang konyol. Jari-jariku mengetuk pelan permukaan meja seiring dengan bertambahnya nominal utang fiktif mereka. Setiap kali mesin IDC mencetak struk pembayaran, sistemku langsung menyalin datanya menjadi alat bukti hukum yang sah. Radit benar-benar pria paling dungu yang pernah kutemui. Ia mengira kartu hitam korporat itu adalah sumur tanpa dasar yang dianugerahkan oleh Dewan Komisaris atas prestasinya. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa sistem keamanan bank yang telah kumanipulasi sengaja membiarkan semua transaksi itu berstatus approved di kasir, namun menahannya dengan kuat di gerbang keliring utama.
Uang perusahaan tidak pernah benar-benar keluar untuk membayar kemewahan itu. Sebagai gantinya, algoritma perbankanku mengonversi setiap gesekan kartu Siska menjadi pinjaman pribadi berbunga sangat tinggi atas nama Raditama. Kartu hitam itu tak ubahnya sebuah aset beracun yang sedang mencekik leher mereka sendiri secara perlahan. Setiap tawa bahagia Siska saat memegang tas branded baru dan setiap pujian Ibu Lastri atas hidangan trufle mahal adalah paku tambahan yang menancap kuat pada peti mati finansial mereka berdua. Menjelang malam, Radit pulang dengan wajah angkuh yang sungguh memuakan. Ia melangkah masuk bak kaisar Romawi yang baru saja memenangkan peperangan besar. Bau parfum maskulin bercampur aroma cerutu mahal menguar kuat dari tubuhnya. Siska langsung menghambur kepelukannya, menghujaninya dengan ciuman nakal di depan mata Ibu Lastri yang justru tersenyum lebar memberikan restu. Bagaimana belanja hari ini? Sayang kau mendapatkan semua yang kau inginkan untuk hari besar kita. Tanya Radit dengan suara bariton yang dibuat-buat membelai punggung adik kandungku dengan posesif. Sempurna, Mas. Semua vendor terbaik sudah dibayar lunas. Gaunku, gedung megah, catering eksklusif, semuanya selesai. Kau memang suami paling hebat di dunia. Rajuk Siska bermanja-manja menyandarkan kepalanya di dada Radit. Aku keluar dari kamar tamu untuk mengambil segelas air di dapur. Berjalan gontai menyeret kakiku, memainkan peran paripurna sebagai wanita hamil yang kelelahan dan depresi berat. Radit menatapku dari sudut matanya, mendengus meremehkan seolah melihat seekor lalat yang mengganggu pemandangannya. Baguslah kalau kau sudah mulai mengemasi barang-barang rongsokanmu, Aulia. Tegur Radit dengan nada membeku saat aku melintas pelan di dekat ruang makan. 3 hari lagi pesta pernikahanku dengan Siska akan digelar secara meriah. Setelah acara megah itu selesai, aku tidak ingin melihat wajahmu lagi di rumah ini. Uang pesangonmu akan kutransfer awal bulan depan. Pergilah cari kontrakan murah yang sesuai dengan kelas sosialmu. Aku menundukkan kepala dalam-dalam, menyembunyikan kilat pembunuh di balik bulu mataku. Iya, Mas, aku mengerti. Jawabku dengan suara lirih yang nyaris tak terdengar dan sengaja dibuat bergetar. Kau memang tidak pernah pantas berada di lingkungan elit kami. Sadarlah diri sedikit, dasar parasit. Tambah Ibu Lastri sambil mendengus kasar dan berlalu menuju lantai atas. Disusul tawa renyah merendahkan dari Siska dan Radit. Aku kembali ke dalam kamarku, meneguk air putih itu dengan ketenangan absolut yang mematikan. Caci maki murahan mereka adalah musik pengantar tidur yang paling indah bagiku malam ini. Laporan audit forensik pribadiku kini telah setebal ratusan halaman merinci setiap dosa finansial Radit hingga ke sen terakhir. Mereka tidak tahu bahwa di dalam brankas baja di balik dinding kayu perpustakaan lantai dokumen gugatan perdata senilai 25 miliar rupiah telah dicetak rapi. Siap untuk didaftarkan ke pengadilan niaga secepatnya. Mereka juga sama sekali tidak sadar bahwa aku, sang eksekutor bayangan yang mereka anggap sangat lemah ini sedang memegang hak veto absolut dari kursi komisaris utama untuk memecah Raditama secara tidak hormat tanpa kompensasi sepeser pun. Malam puncak nanti, tepat di saat gaun 400 juta itu membalut tubuh Siska di atas pelaminan, aku akan datang membawa badai likuidasi aset yang akan menyapu bersih seluruh pondasi harga diri mereka. Aku akan berdiri tegak tanpa emosi, menyaksikan mereka diusir paksa oleh petugas keamanan dari Hotel Bintang 5 itu. Nama Raditama akan langsung terlempar masuk ke dalam blacklist Bay, menghancurkan seluruh karir dan masa depan keuangannya berkeping-keping. Keuntungan capital gain triliunan yang kuperoleh esok hari di bursa saham tidak akan pernah bisa mereka cicipi setetes pun. Nikmatilah pesta mewah kalian yang penuh ilusi ini. Kaum pengkhianat. Karena setelah gemerlap lampu borom hotel itu padam secara paksa, rumah baru kalian hanyalah sebuah gubuk reot di pinggiran kota yang berdebu. Kalian akan terbangun dengan sapaan bau selokan yang menyengat paru-paru. Tidur beralaskan kardus bekas sebagai gelandangan yang tak lagi memiliki arah tujuan hidup. Dan dalam sejarah kelam keluarga ini, nama kalian hanya akan dikenang sebagai sampah sejarah yang hancur lebur oleh kebodohan dan ketamakan kalian sendiri. Tidak ada belas kasihan, hanya hitungan angka presisi dan eksekusi mutlak. Waktu kalian untuk bernapas lega hanya tersisa 3 hari lagi. Matahari siang membakar aspal ibu kota.
seolah merayakan hari terakhir dari ilusi kehidupan mewah Raditama. Di rumah, ketiga parasit itu sedang sibuk memanjakan diri. Radit memesan layanan pijat eksklusif ke rumah. Sementara Siska, sang pelakor murahan dan Ibu Lastri menghabiskan waktu di salon VIP untuk perawatan pranikah. Mereka mengira aku sedang mengurung diri di kamar tamu, menangisi nasibku sebagai wanita buangan yang hanya numpang hidup di istana mereka. Kenyataannya, aku baru saja melangkah keluar dari lobi private elevator gedung pencakar langit milik holding companyku. Ruang konferensi di lantai 50 ini kedap suara dan berlapis kaca anti peluru. Di seberang meja marmer hitam, duduk Hermawan, pengacara utamaku bersama dua notaris senior yang telah disumpah untuk menjaga kerahasiaan identitasku. Di atas meja tersusun rapi tumpukan map tebal yang akan menjadi bom waktu berdaya ledak maksimal bagi masa depan Radit dan Siska. Semua dokumen telah diverifikasi secara legal, Nyonya Aulia. Ucap Hermawan seraya mendorong sebuah map bersampul merah ke arahku. Ini adalah berkas gugatan perdata atas penyelewengan dana perusahaan. Lengkap dengan bukti audit forensik dari aliran dana auto debit ilegal ke rekening Siska Dianti. Aku membuka map tersebut. Deretan angka dan pasal berlapis di dalamnya tersusun sangat indah. Jauh lebih mempesona daripada gaun pengantin ratusan juta yang sedang dipuja-puja oleh adik kandungku. Tuntutan ganti rugi imaterialil dan pembekuan aset telah disahkan oleh pengadilan niaga pagi ini. Total kewajiban yang harus dibayar Raditama adalah 25 miliar rupiah. 25 miliar rupiah. Dan karena seluruh kartu kredit yang ia gunakan untuk membiayai pesta besok telah Anda ubah menjadi aset beracun, utang pribadinya di bank akan meledak malam ini juga. Jelas Hermawan dengan presisi mematikan. Matanya menatapku dengan rasa hormat yang mendalam. Sebuah penghormatan yang hanya diberikan kepada pemangsa puncak di rantai makanan korporat. Aku menggeser jari telunjukku di atas rincian transaksi itu. Setiap lembar adalah manifestasi dari kebodohan suamiku. Radit sama sekali tidak menyadari bahwa tanda tangannya di setiap tagihan catering, dekorasi, dan gaun Siska sebenarnya adalah tanda tangan di atas surat pengakuan utang tanpa agunan berbunga maksimal. Skakma, aku mengambil pena emas kesayanganku. Dengan satu tarikan garis yang tegas dan tidak terputus, aku membubuhkan tanda tangan di atas materai. Tinta hitam itu meresap ke dalam serat kertas, menyegel nasi Raditama dan adik kandungku selamanya. Selanjutnya, Hermawan menyorongkan map kedua bersampul hitam beludre. Surat keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa PT Adidaya Corp. Ini adalah mahakarya pamungkasku. Sebagai pemegang saham mayoritas anonim, aku menggunakan hak veto mutlakku tanpa ragu sedikit. Aku membaca draft keputusan itu dengan saksama. Raditama tidak hanya dicopot dari jabatannya sebagai direktur operasional. Ia dipecat dengan tidak hormat, tanpa pesangon, tanpa asuransi, dan dilarang mendapatkan surat referensi kerja dari perusahaan manapun di bawah naungan korporasi. Statusnya di dunia perbankan akan langsung terkunci dalam blacklist BI secara permanen. Jangankan untuk menjadi direktur di perusahaan lain atau mengajukan kredit perumahan mewah, untuk sekadar mencicil bekas pun namanya akan ditolak mentah-mentah oleh seluruh sistem keuangan negara. Laksanakan likuidasi aset secara brutal tepat saat mereka sedang berada di pelaminan besok malam. Perintahku dengan nada sedingin es glasial. Suaraku menggema memantul di dinding kaca. Kosongkan penthouse di Sudirman yang ia beli secara ilegal. Tarik semua mobil sport dari garasi utama rumah. Blokir semua akses pintu. Saat mereka kembali dari pesta, pastikan mereka hanya menemukan pagar besi yang digembok rapat dan koper berisi pakaian murah mereka tergeletak di jalanan aspal. Baik, Nyonya sang eksekutor. Semua tim pengamanan internal dan jurusita pengadilan sudah dalam posisi standby. Satu hal lagi, tambahku menatap tajam keluar jendela yang menampilkan panorama metropolitan. Apakah kau sudah mengatur pembelian properti kumuh yang kuminta kemarin? Hermawan tersenyum tipis. Sebuah seringai profesional yang sangat dingin. Sudah, Nyonya. Saya telah membeli sebuah gubuk reot di kawasan kumuh pinggiran rel kereta api atas nama Raditama. Pembelian dilakukan secara tunai tanpa perantara. Gubuk itu berdiri di atas tanah rawa.
Dindingnya terbuat dari triplek lapuk dan lokasinya tepat berhadapan dengan tempat pembuangan sampah ilegal. Aku tertawa kecil. Suara tawa yang sangat kering sempurna karena mereka harus memiliki alamat legal untuk pengiriman surat tagihan utang pengadilan. Biarkan tubuh sombong Ibu Lastri dan kulit mulu Siska mencium bau selokan setiap pagi. Aku ingin mereka menyadari betapa hinanya hidup sebagai gelandangan di bawah terik matahari. Aku meninggalkan ruang notaris itu dengan perasaan seringan bulu. Bayi di kandunganku ini tidak akan lahir dari rahim seorang wanita yang lemah. Ia akan mewarisi tahta dari seorang ibu yang mengerti cara memusnahkan musuh tanpa mengotori tangannya. Setibanya kembali di rumah. Untuk terakhir kalinya, suasana sepi yang kaku menyambutku. Aku masuk ke kamar tamu yang pengap ini, lalu berdiri di depan cermin. Di pantulan itu masih menempel daster lusuh bermotif bunga pudar yang telah menjadi topeng andalanku. Kostum yang membuat Ibu Lastri merasa memiliki hak prerogatif untuk memakiku setiap pagi dan membuat adikku merasa menang karena berhasil merebut pria mapan. Aku menelusuri serat kain murahan itu, mengingat setiap hinaan yang mereka lontarkan karena menganggapku sekadar benalu dalam hidup mereka. Mereka sangat buta. Aku menarik napas panjang lalu melepas daster itu dari tubuhku. Kain itu jatuh ke lantai marmer dengan suara pelan yang seolah memecah belenggu kepalsuan. Runtuh pulalah identitas Aulia, si istri bodoh yang tertindas. Aku melangkah ke lemari koper rahasia mengeluarkan gaun hamil desainer eksklusif berwarna midnight blue. Dipadukan dengan blazer sutra putih tulang yang memancarkan aura aristokratis murni. Aku merias wajahku dengan riasan tajam, menyanggul rambutku dengan elegan, dan memakai jam tangan Patek Philippe Diamond and Trusted. Wanita yang balas menatapku di cermin kini adalah penguasa absolut dari portofolio investasi raksasa yang menaungi tempat mereka mencari makan, badai yang akan menyapu bersih kesombongan mereka. Aku memasukkan beberapa dokumen pribadi ke dalam koper kabin berlogo Rimoa. Tidak ada yang kutinggalkan selain kehampaan di kamar ini. Saat Siska dan Radit sibuk tertawa di altar besok malam, mereka tidak akan pernah menyadari bahwa lantai tempat mereka berpijak sedang hancur lebur ke dalam dasar neraka finansial. Aku menarik tuas koperku, memecah keheningan rumah. Sebelum melangkah keluar dan menutup pintunya untuk selamanya, aku menoleh sekali lagi. Selamat tinggal, ilusi. Besok malam aku akan membiarkan mereka mengucapkan janji suci di bawah gemerlap lampu kristal ballroom. Aku akan membiarkan Ibu Lastri membusungkan dada. Lalu di puncak euforia mereka, aku akan melangkah masuk membacakan vonis kematian sosial mereka secara langsung. Seluruh keuntungan capital gain yang kurai besok akan berbanding lurus dengan air mata keputusasaan mereka. Nama Raditama, Siska Dianti, dan Ibu Lastri akan terhapus dari peradaban kelas atas, berganti status menjadi sampah sejarah yang tak bernilai. Eksekusi pemusnahan total telah resmi dimulai. Ballroom Hotel Bintang 5 itu disulap menyerupai istana versi les. Persis seperti obsesi Norak adik kandungku. Lampu kristal raksasa memantulkan cahaya keemasan ke seluruh penjuru ruangan, menyinari ribuan mawar putih impor yang menebarkan aroma wangi manis yang memuakan. Di atas panggung pelaminan yang menjulang angkuh, Raditama berdiri gagah dengan setelan tuxedo putih gading menggandeng tangan Siska yang berbalut gaun sutra seharga 400 juta rupiah. Sang pelakor murahan itu tersenyum lebar, memamerkan deretan gigi putihnya kepada ratusan tamu undangan kelas atas yang mayoritas adalah kolega bisnis dari perusahaanku sendiri. Di barisan paling depan duduk Ibu Lastri dengan kebaya brokat berhiaskan payet menyilaukan. Lehernya dilingkari kalung mutiara dan tangannya sibuk memamerkan tas Hermes palsu kepada istri-istri direktur lain. Ia tampak sangat menikmati peran barunya sebagai ibu suri dari seorang pria sukses. Mereka semua berpesta porora dalam ilusi. Mereka bersulang menggunakan campa yang dibeli dari aset beracun berupa kartu kredit yang sebentar lagi akan menjerat leher mereka. Tawa mereka mengudara. Merayakan kemenangan semu atas diriku yang mereka anggap hanya seekor parasit yang telah berhasil disingkirkan. Mereka sama sekali tidak sadar bahwa likuidasi aset yang sesungguhnya sedang berjalan diam-diam malam ini juga di kediaman mereka. Pukul malam tepat. Waktu bagi sang eksekutor untuk naik ke atas panggung. Pintu utama ballroom berukir emas itu terbuka lebar didorong oleh dua petugas keamanan berjas hitam. Alunan musik orkestra yang tadinya mengalun lembut mendadak terhenti secara canggung.
Ribuan pasang mata menoleh secara serempak ke arah pintu masuk. Aku melangkah masuk dengan ketenangan absolut. Tidak ada lagi daster lusuh yang melekat di tubuhku. Malam ini aku mengenakan cape dress rancangan desainer Paris berwarna emerald green yang menonjolkan perut kehamilanku dengan keanggun seorang aristokrat murni. Sepatu hak rendah Bottega Veneta yang kukenakan berketuk pelan namun tegas di atas karpet merah tebal. Leherku dihiasi kalung berlian yang nilainya mampu membeli seluruh dekorasi norak di ruangan ini sebanyak 10 kali lipat. Aku tidak datang sendirian. Di sebelah kananku berjalan Hermawan, pengacara korporat bertangan besi kepercayaanku. Di belakangku berbaris rapi 5 orang pria berwibawa dalam setelan jas formal. Mereka adalah jajaran Dewan Komisaris PT Adidaya Corp. Petinggi-petinggi yang selama ini Radit sembah mati-matian. Bisik-bisik mulai merayap di seluruh penjuru ballroom. Wajah Radit yang tadinya tersenyum angku perlahan memucat saat melihatku lalu berubah menjadi merah padam karena amarah. Ibu Lastri nyaris tersedak minuman di tangannya. Sementara Siska mencengkeram lengan suaminya dengan raut wajah kebingungan sekaligus kesal. "Aulia, apa yang kau lakukan di sini?" bentak Radit dari atas pelaminan. Suaranya menggema memecah kecanggungan melalui mikrofon. Ia melepaskan tangan Siska dan melangkah maju ke bibir panggung. Menunjukku dengan kasar. "Siapa yang mengizinkanmu masuk? Dasar perempuan tidak tahu malu. Kau datang ke sini untuk mengemis belas kasihan." Ibu Lastri langsung bangkit dari kursinya. Berjalan tergesa-gesa menghampiriku dengan tatapan nyalang. "Heh, perempuan gila. Cepat keluar dari sini. Beraninya kau merusak hari bahagia anakku. Kau itu sudah diceraikan. Kau cuma numpang hidup di keluarga kami. Penjaga." Seret perempuan benalu ini keluar sekarang juga. Siska ikut berteriak dari atas pelaminan. Merasa posisinya terancam. "Mbak Aulia, tolong hargai kami. Jangan mempermalukan dirimu sendiri. Mas Radit sudah tidak mencintaimu. Terimalah kenyataan bahwa kau sudah kalah." Aku berhenti tepat di tengah ballroom. Berjarak 5 meter dari panggung pelaminan. Aku menatap mereka bertiga secara bergantian lalu tersenyum tipis. Sebuah senyum yang sedingin bongkahan es di Antartika. Mengemis kalah. Suaraku tidak tinggi, namun intonasiku yang tajam dan berat membuat seluruh ruangan terdiam membisu. Hermawan dengan sigap menyerahkan sebuah pelantang suara narkabel kepadaku. Aku menyalakannya. "Aku tidak datang untuk mengemis, Mas Radit. Aku datang untuk membersihkan kotoran di perusahaanku." Radit mendengus kasar. Tawanya terdengar dipaksakan. "Perusahaanmu kau berhalusinasi. Aulia, kau ini hanya ibu rumah tangga pengangguran." Aku menoleh sedikit ke belakang, memberikan isyarat pada Bapak Handoko, komisaris utama PT Adidaya Corp yang selama ini dikenal sebagai atasan tertinggi Radit. Handoko maju 1 langkah, menatap Radit dengan tatapan penuh rasa muak. "Jaga nada bicaramu, Raditama," tegur Handoko dengan suara baritonnya yang tegas. "Kau sedang berhadapan dengan Nyonya Aulia Maheswari, pemegang saham mayoritas mutlak dan pemilik saholding company yang menaungi PT Adidaya Corp." Keheningan yang mematikan langsung mencekik seluruh ballroom. Ribuan tamu undangan menahan napas. Wajah Raditama berubah pias pasi seolah aliran darahnya baru saja dikuras habis. Mulut Siska ternganga lebar. Sementara Ibu Lastri mematung seperti arca. Matanya melotot tak percaya menatapku dari ujung kepala hingga ujung kaki. "Ya, Mas Radit," ucapku lambat-lambat, mengunyah setiap kata agar meresap ke dalam pori-pori kesombongannya. "Kursi direktur operasional yang kau banggakan itu adalah kado dariku. Kado memuaskan ego lelakimu yang menyedihkan. Ini tidak mungkin. Kau bohong. Ini semua tipuan," gagah Radit. Tubuhnya mulai gemetar di atas panggung. Kemegahan tuxedo yang ia kenakan kini terlihat seperti pakaian badut yang kedodoran. "Tipuan. Mari kita bicara soal tipuan." Desisku mengangkat sebuah map merah ke udara agar semua orang bisa melihatnya. Di dalam map ini terdapat laporan audit forensik lengkap yang membongkar seluruh skema auto debit ilegalmu. Kau mencuri kas operasional perusahaan untuk membelikan adik kandungku penthouse seharga 5,5 miliar. Terdengar pekikan kaget dari para istri direktur di meja depan.
Citra Siska sebagai wanita kelas atas hancur lebur dalam hitungan detik. Ia menutupi wajahnya dengan tangan yang gemetar. Dan sebagai pemegang saham mayoritas, malam ini aku menggunakan hak veto mutlakku di hadapan seluruh Dewan Komisaris. Aku menatap lurus ke dalam mata Radit yang kini memancarkan ketakutan murni. Raditama, kau kupecat secara tidak hormat malam ini juga tanpa pesangon, tanpa surat referensi. Dan aku telah resmi mendaftarkan gugatan perdata senilai 25 miliar rupiah. R5 miliar atas namamu. Gedung itu seketika bising oleh kasak kusuk penuh penghinaan. Namun tak ada satun kolega yang berani menyela keputusanku. Mbak Aulia, kau tidak bisa melakukan ini pada kami. Reng Siska. Wajah cantiknya kini dibasahi air mata ketakutan. Gaun mewahnya tak lagi mampu menutupi kenyataan bahwa ia hanyalah seorang parasit. Tutup mulutmu, Siska. Kau tidak lebih dari sekadar pencuri murahan. Balasku dingin. Kau bangga memakai kalung berlian itu. Kau bangga dengan pesta ini? Tagihan kartu kredit yang Mas Radit gunakan untuk membiayai semua sirkus ini tidak akan pernah dibayar oleh perusahaanku.